Warga YouTube semua, kita ke poin yuk. Undang-undang yang banyak menjebloskan orang ke penjara, yakni Undang-Undang ITE, kabarnya akan direvisi. Untuk jelasnya dengerin nih tanya jawab Aiman dari Kompas TV dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Undang-undang yang banyak menjebloskan orang penjara, informasi dan transaksi elektronik, khususnya soal pencemaran nama baik. Apa kabar revisinya, Pak? Disampaikan revisi, tapi sampai sekarang belum terdengar. Ya, ini Anda yang mendengar pertama kalau gitu. Oke, baik. Eksklusif nih, Pak. Ya, tanggal 16 Desember, maaf. 16 Desember ini, Presiden sudah kirim surat ke DPR menyampaikan supres, surat Presiden tentang revisi Undang-Undang ITE. Artinya, sudah termasuk cepat dalam sebuah undang-undang. Karena kita harus berdiskusi dengan publik juga. Itu dan sudah dilakukan ya, itu. mulai Februari sampai Juni itu tim kami berdiskusi dengan kelompok-kelompok dewan pers, jurnalis, dengan orang yang pernah menjadi korban Undang-Undang ITE, dengan perguruan tinggi. Kita ajak bicara semua, kesimpulannya ini hasilnya. Nah, sekarang sudah diajukan ke DPR. Sebelum DPR mengesahkan itu, kita sudah punya SKB 3 Menteri yang isinya sama, sehingga nanti kalau undang-undang sudah keluar ya lebih kuat karena undang-undang. Jadi kalau ditanyakan mungkin isi detailnya Bapak mungkin nggak hafal. Tapi apa yang berubah, Pak? Apakah hukumannya lebih ringan atau sama sekali mungkin hukumannya berbeda atau seperti apa? Tidak ada tindakan-tindakan yang dulunya, misalnya ya, Anda memfitnah, nah itu kan hukumannya ringan. Tetapi kalau menggunakan ITE kan hukumannya jadi 6 tahun. Betul, nah, bisa ditahan. Dijelaskan di situ bahwa kalau fitnah yang sifatnya perorangan, meskipun itu menggunakan ITE, ancamannya tetap menggunakan KUHP. Gitu satu. Jadi ringan. Yang kedua, upaya restoratif justice tetap diupayakan. Kalau mediasi dan lain sebagainya. Ya, kriterianya jelas. Kalau dulu kan ada laporan, kalau yang lapor temannya Mas Aiman diproses. Kalau yang lapor teman saya tidak diproses. Nah, sekarang sudah dijelaskan, tidak boleh ada begitu, itu pasal karet namanya. Kalau yang pro saya jelaskan. Kalau yang pro pemerintah cepat prosesnya. Kalau yang kontra pemerintah nggak diproses. Nggak diproses. Itu ada kesan seperti itu. Itu kata orang. Ada kesan seperti itu. Pak Jokowi nggak suka itu. Seakan-akan ini saya yang nyuruh. Padahal kalau memang salah proses, kalau tidak usah gitu. Nah, lalu kepada saya perintahnya dipelajari undang-undangnya, substansinya. Kalau keliru diperbaiki, direvisi. Nah, revisi itu ketemu di situ. Ya, sekarang revisi itu sudah disampaikan ke DPR. Oke. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya. Selain itu, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Ditulis di website Menkominfo menurut Menteri Menkominfo saat itu Rudiantara. Pasal tersebut sebenarnya memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya. Namun, hanya saja dalam penerapannya sering terjadi kesalahan. Yang salah bukan pasal 27 ayat 3-nya, melainkan adalah penerapan dari pasal 27 ayat 3 tersebut, ujarnya. Akibat kesalahan penerapan tersebut, lanjut dia, sebanyak 74 orang telah menjadi korban dari UU ITE tersebut. Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa teman-teman, terlepas siapa benar siapa salah. Saya melihat UU ITE secara makro, karenanya saya bilang UU ini tidak salah.
Namun untuk kasus ini, korban UU ITE Red, I'm with you. Kalau enggak, saya enggak bakal ada di forum ini, kata Rudiantara. Revisi adalah salah satu solusi agar tidak lagi ada korban akibat salah penerapan pasal. Solusi kedua adalah melakukan pembicaraan dengan aparat penegak hukum agar lebih hati-hati dalam menerapkan pasal ini di UU ITE, tegasnya.